Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di sesi pembahasan marketing plan pada siang hari ini. Ya, oke, saya akan mulai penjelasannya. Nah, oke, ini saya ada satu slide pembukaan. Ini kan ya, sesuai dengan tadi Ibu Juve bilang kan ya, ada penghasilan yang bisa kita terima melalui bisnis ini. Ini ada satu artikel di Detik Finance. Ini ya tahun yang lalu di 2021. Nah, di sini katanya heboh soal gaji 250 juta. Pekerjaan apa yang digaji segitu, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, pekerjaan yang kategorinya yang bisa mendapatkan penghasilan ya 250 juta atau seperempat miliar, ya kan? Di sini mungkin orang harus menjadi seorang influencer, kreator, pengacara, digital marketing, ya kan? Nah, ini banyak. Rata-rata ya arti kalau profesinya di sini artinya mereka itu harus mempunyai satu skill atau mempunyai satu keahlian gitu. Yang keahlian yang mereka asah terus-menerus gitu loh. Sehingga menjadikan satu profesi gitu. Nah, jadi ternyata di bisnis kita juga sebetulnya untuk bisa mendapatkan penghasilan ini gitu kan ya. Ya kita mungkin tidak membutuhkan satu keahlian khusus, tidak membutuhkan satu skill yang panjang artinya kan. Nah, proses yang panjang, bahkan kita bisa meraih penghasilan seperti ini. Inilah satu bukti bahwa sebenarnya bisnis kita juga bisa disejajarkan dengan orang-orang yang mempunyai istilahnya yang bergengsi juga gitu profesinya. Nah, jadi konsep kita ini ya kan ya kita akan bahas bagaimana bisa ya kan ya melihat Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru pertama melihat bagaimana bisnis ini bisa memberikan satu penghasilan dari mana hitungannya bisa bisa mencapai ratusan juta dan sebagainya. Nah, ini ya konsep daripada Trade Network adalah sebuah konsep di mana kita membayar premi dan melalui premi yang kita bayar itu kita bisa mendapatkan asuransi, terus kita bisa memiliki investasi dan sekaligus bisa mendapatkan penghasilan melalui konsep bisnis Trade Network-nya. Nah, kita akan bahas dari sumber biaya bonus itu didapat dari mana, yaitu dalam satu istilah namanya biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini kalau saya melihat adalah satu anggaran dasar dari satu perusahaan asuransi. Nah, masing-masing perusahaan asuransi itu pasti menetapkan dengan standar yang berbeda. Semua perusahaan asuransi jiwa, khususnya, ini memiliki istilah biaya akuisisi. Tapi mungkin ya banyak yang mungkin tidak jelaskan secara transparan atau secara gamblang gitu. Sehingga mungkin ya kadang-kadang kalau dijelasin biaya akuisisi ini tidak terlalu menarik gitu loh. Tapi di Trade Network kita akan jelasin sejelas-jelasnya seperti apa komposisi daripada biaya akuisisi ini. Karena biaya akuisisi ini adalah satu biaya yang menyangkut di mana pembagian bonus, keuntungan perusahaan gitu loh. Nah, jadi biaya-biaya inilah yang diambil oleh perusahaan asuransi gitu. Nah, jadi dari mana perhitungan kita dari PT Aegis Sentral Asia Raya kalau kita lihat di sini dari premi yang Bapak Ibu bayar di sini kan kita bagi menjadi dua di sisi investasi dan akuisisi. Nah, di sisi investasi kalau kita lihat di sini tahun pertama itu ada 40%, akuisisinya 60%, kemudian tahun kedua itu 75% investasinya, akuisisinya sudah menjadi 25%. Artinya kalau kita lihat mulai dari tahun kedua ini sebetulnya tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, ini investasi kita ini sudah kembali itu semakin besar. Dan kalau ditotalin, totalnya ada 395% kembali ke kita dalam 5 tahun. Kalau kita bagi dalam arti 5 tahun, kurang lebih sekitar di sini sekitar 79%. Ya. Nah, akuisisi kita kalau dalam 5 tahun berapa totalnya 100,05 kalau dibagi dengan 5 kurang lebih sekitar 21%. Jadi biaya akuisisi itu sebetulnya dari premi yang kita bayar selama 5 tahun ya kurang lebih 21% dari bisa 21 juta kita kalikan dengan 21%, sebenarnya itulah nilai daripada biaya akuisisi. Nah, kalau misalnya kita lihat hari mungkin pertumbuhan di 5 tahun pertama, berapa sih uang yang sisa kurang lebih akan kembali sekitar 79%. Ya, kemudian dikembangkan terus nantinya ke investasi dan di situ nanti ada biaya asuransi dan biaya investasinya yang akan dipotong terus-menerus ya kan. Tapi kita tidak dibebankan lagi dengan pembayaran premi. Artinya dari nilai-nilai uang sisa inilah yang diambil dan dikembangkan untuk kelanjutan daripada polisi kita melalui konsep Trade Network. Nah, dari tahun pertama ini kalau kita lihat ada 60%, artinya di sini biaya akuisisi dari 60% inilah dan nilai bonus terbesar daripada Trade Network ini tetap ada di tahun pertama. Karena di sini ada potongan 60% tadi. Dari akuisisi ini, sebagian akan dibagikan sebagai keuntungan perusahaan dan sebagian akan dibagikan sebagai bonus daripada Trade Network. Kemudian tahun kedua masih dibayar juga, ada berupa di kita itu berupa bonus sponsor, tahun ketiga masih dibayar juga bonus sponsor. Dan tahun keempat, tahun kelima ini murni tidak ada bonus lagi yang dibayarkan kepada agen-agen Trade Network. Tapi di sini kita lihat kenapa, karena
akuisisi investasi juga sudah kembali 95%. Nah, alokasi dari bonus kita di sini ada 5 macam, dari rekrut, elit, posisi, level royalty, dan persistensi. Nah, di sini ada syarat premi. Nah, untuk hari ini kalau kita preminya hanya 350.000, memang ada batasan dari bonus-bonus yang bisa kita terima. Jadi kalau kita bisa supaya terima bonus secara maksimal, premi kita itu harus 700.000. Dan di sini ada posisi, artinya bonus-bonus yang Bapak Ibu bisa terima tanpa posisi, kalau ada tanda silang seperti ini, ya kan? Nah, jadi ini bonus yang artinya tanpa posisi, tentunya mungkin hanya jalan satu grup atau 2 grup gitu, berhak mendapatkan bonus ini. Atau mungkin di sini tidak ada grup, bisa bonus rekrut gitu, bonus elit gitu. Jadi kita kan konsep kita mengembangkan 3 grup, sana tidak jalan daripada 3 grupnya, mungkin yang 1 grup atau 2 grup saja, artinya bonus-bonus ini tetap kita akan terima. Nah, di sini ada NPV, National Premi Value, ada syarat bonus kita, pembagian bonus kita, marginnya 32% dikali dengan pembayaran premi dibagi dengan persentase bonus yang dibagikan. Nah, jadi makanya berapapun sebenarnya besarnya bonus yang dibagikan dalam konsep trade network, ini tidak akan terjadi kelebihan bayar. Karena kita sudah ada marginnya di 32% ini. Dan ini secara perhitungan, sebetulnya kalau kita lihat dari konsep perhitungan bonus daripada trade network, sebenarnya lebih maksimal dibandingin mungkin sistem yang ada di luaran sana. Sistem yang mirip dengan kita, apakah itu MLM, apakah itu sistem asuransi pada umumnya, sistem kita lebih maksimal. Karena kita menggunakan sistem share nasional. Artinya ada sekian omset, ya kalau misalnya seandainya ada agent yang tidak terima, maka akan dibagikan lagi kepada agent yang lain, tidak dikembalikan sebagai keuntungan perusahaan. Tapi beberapa mungkin sistem kadang-kadang akan menjadi satu keuntungan perusahaan. Tapi di kita makanya saya katakan sangat maksimal. Jadi margin yang kita keluarkan ini murni sebagai bonus yang akan dibagikan. Jadi ini sebagai contoh, misalnya NPV kita dengan nilai 10 miliar, margin kita 32%, kalau dimasukin ke dalam NPV-nya dibagi dengan total nilai payout dari bonus kita 137%, ketemulah angkanya 2 miliar sekian ini. Nah, dari 2 miliar sekian ini dibagi, dimasukin ke dalam elit 10%, posisi ada 40%, level 82%, royalti ada 5%, total 137. Nah, kalau kita terjemahkan lagi ke dalam rupiahnya, kurang lebih sekitar 3,2 M. Artinya, sebenarnya 32% itu murni dibagikan sebagai bonus. Kalau kita lihat dari 10 miliar dikali 32%, kurang lebih 3,2 M. Artinya habis dibagikan untuk bonusnya, bonus-bonus daripada agent trade network. Nah, kita akan masuk pemberian bonusnya. Pertama, ada istilahnya rekrut. Rekrut ini satu bonus yang dibayar sampai selama 3 tahun. Di sini ada persentasenya, jadi kurang lebih berapa sih besar rekrut kita dari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 ini, kurang lebih perhitungan kita ada 25%. Nah, jadi diterjemahkan ke dalam angka-angkanya, ya, jadi ini tahun ke-1 ketemu angka 50.000 sekian, tahun ke-2 24.000 sekian, tahun ke-3 12.000 sekian. Jadi mungkin kalau kita presentasikan sering kita bulatkan 50.000, 25.000 atau 12.500. Begitu juga dengan 700.000 dan 1 juta. Jadi ini dasar presentase, dasar pengalitnya ada di sini. Kemudian kita masuk di bonus yang selanjutnya namanya elit. Nah, elit ini ada 10% dari NPV kita. Nah, ini di-share secara nasional. Hari ini 10% omset NPV yang ada, artinya omset ini hari ini sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini baru join, betul nggak? Ya, jadi kita ini sudah ada satu omset yang cukup besar yang akan dibagikan untuk elit. Makanya hari ini elit ini menjadi satu perebutan. Nah, akan dikeluarkan maksimum 2 bagian per orangnya. Dengan kriterianya apa? Kalau Bapak Ibu rekrut 5-9 orang di periode merekrut kita, artinya periode rekrut kita ini di bawah kita perhitungan kita itu di bawah tanggal 18. Jadi kalau di bawah tanggal 18 bulan sebelumnya, artinya dihitung periode sebelumnya. Di atas tanggal 18 bulan berikutnya itu dihitung periode berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu rekrut di atas 10 orang, jadi Bapak Ibu berhak mendapatkan 2 bagian, maksimum 2 bagian. Nah, bagian-bagian bervariasi, kadang-kadang jutaan rupiah per bagiannya. Bulan kemarin itu di atas 900-an ribu per bagiannya. Jadi bonus elit ini menjadi satu perebutan hari ini. Anda bisa bayangin kan, dengan rekrut 10 orang bisa Anda mendapatkan 2 bagian. Misalnya elitnya kalau kita asumsikan bisa 900.000, dengan elitnya aja sudah 1,8 juta dengan Anda rekrut 10 orang gitu. Belum tambahan dari bonus rekrutnya sendiri. Nah, jadi misal contoh dengan omset, misal kita lihat di sini adalah satu bulannya misal dengan katakan 20 miliar, 10% untuk elitnya diambil dari 20 miliar ini, kemudian dibagikan bagiannya elit. Nah, bagiannya ini dikumpulin secara nasional, ada berapa bagian,
Ada yang mungkin satu agent mendapat 2 bagian, 1 bagian, terus ditotalin secara nasional ada berapa, dibagi secara rata, jadi persentasenya diambil ya. Nah, otomatis misalnya seperti ini ada 1000 bagian, kurang lebih 467, 153. Jadi hampir 500.000 di contoh perbagiannya dari nilai bisa 20M. Kalau di sini ada 1000 bagian, tapi bagian juga bervariasi dan omset ini juga bervariasi nilainya. Nah, kita akan masuk di bonus yang ketiga namanya bonus posisi. Nah, kalau kita lihat di bonus posisi ini ada 40%. Nah, 40% dari NPV kita ini akan dibagi ke dalam 8 tangga dari tingkat mulai dari seorang agensi sampai di sini crown agency. Nah, kalau untuk mendapatkan bonus posisi, kita harus naik mulai posisi seorang tim agensi. Nah, jadi seorang tim agensi ketika Anda masuk menjadi tim agensi, ada 12% akan dibagikan untuk mendapatkan bonus posisi. Syaratnya yang penting tercapai tim agensi, 3 grup kita tercapai, kita berhak mendapatkan bonus 12% akan dibagikan sesama tim agensi yang qualified. Artinya mereka yang tim agensi yang punya omset 2.450.000, jadi ada berapa orang akan dibagikan sebesar 12%. Nah, kemudian kalau Anda naik lagi menjadi leader agency, 4,9 juta omset Anda, nah ini akan tambah 8%. Jadi 12% didapat dari posisi tim agency. Jadi seorang leader agency akan dapat dua kali sharingnya di sini. Artinya dari tim agensi yang sebelumnya ditinggalkan tetap dapat, tapi seorang di posisi tim leader agensi yang baru tetap dapat. Begitu juga sampai posisi crown agency. Crown ada 5 tambah 8%, silver ada 3% tambah 5%, gold agency 3% tambah 3%, platinum 3% tambah 3%, seterusnya sampai crown agency. Nah, ini contohnya kalau kita lihat. Nah, ini ada satu syarat lagi. Seorang silver agency, jadi kita harus preminya harus 700.000. Tadi saya katakan makanya kalau kita hanya 350.000, Anda serius membangun bisnis ini, sebaiknya segera tambah 1 polis lagi supaya premi pribadi Anda 700.000. Sehingga ketika Anda naik posisi, ketika masuk posisi silver, bonus-bonus tetap Anda tidak ada batasan, Anda akan terima. Ini contohnya nilainya, misalnya ini juga data yang sudah lama sebetulnya. Kita ambil seorang tim agency itu berapa sih bonusnya ya, kurang lebih ini contohnya. Hampir 600.000. Kemudian kalau Anda masuk menjadi seorang leader agency 1,3 jutaan. Brown itu bisa 2,4 juta, mungkin seorang silver bisa di atas 5,8, gold di atas 11 jutaan, seorang platinum di atas 20 juta. Untuk bonus posisinya saja. Kemudian seorang titanium berapa? Seorang titanium kalau kita lihat di sini hampir 200 juta di sini. Ini data kita ambil di periode Januari 2021. Ya, nilainya sharingnya seorang titanium ini hampir 200-an juta. Kemudian kalau crown agency, ya, sharing posisinya saja, artinya bonus posisinya saja sudah di atas 200-an juta, 234 jutaan, belum bonus yang lainnya. Maka seorang crown tidak heran hari ini penghasilannya pasti di atas 200-an juta. Rata-rata di atas 300-an juta kalau Anda bisa meraih posisi crown agency. Makanya tadi sesuai dengan artikel tadi, sebenarnya penghasilan 0,5 miliar itu di 3i ini kalau kita bisa mencapai posisi crown agency, itu bukan hal yang mustahil Anda bisa dapatkan melalui konsep ini. Jadi hanya butuh keseriusan kita bagaimana membangun bisnis ini bisa mencapai posisi puncak, penghasilan pasti akan menyusul. Nah, kita akan masuk di bonus yang berikutnya namanya bonus level. Nah, bonus level kita di sini ada 70% ditambah dengan 12%. Nah, 12%-nya di sini kelompok kita dibagi dalam 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini dengan perhitungan kita 350.000, 700, 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15 juta sampai 30 juta. Nah, di setiap kelompok ini selalu dibagi dengan 5. Jadi dibagi dengan 5 kumpulannya. Nah, jadi contoh di sini ada persentasenya. Jadi masing-masing juga kita sudah atur sedemikian rupa. Jadi supaya setiap kelompok-kelompok yang kita dapatkan di sini, ini ada satu penghasilan yang bisa kita raih. Tapi tetap perhitungannya secara nasional. Karena rumus kita di sini, nilai premi premi dikali grup kumpulan ke N. Dan total grup kumpulan ke N ini adalah total omset secara kumpulan grup secara nasional. Jadi secara nasional mereka yang menciptakan kelompok kumpulan level yang 350.000 ini akan dihitung ada berapa banyak secara jaringan seluruh Indonesia, arti seluruh 3i Network. Nah, kalau kita lihat cara perhitungan seperti apa. Jadi kita pertama ya tetap harus membuat jaringan kita secara pribadi kita sebagai pembandingnya. Semakin besar pembanding ini kita ciptakan, otomatis kita akan mendapatkan bonus secara bonus levelnya akan semakin besar. Contoh bisa di grup A di sini omset kita seperti ini. Ini akan diperhitungkan bagaimana
kita mendapatkan untuk bonus level. Pertama kita lihat kumpulan 350.000-nya. Akan dibagi menjadi 5 kumpulan. Nah, perhitungannya pertama kita cari kumpulan pertama, kemudian akan dicari lagi kumpulan kedua, kemudian dicari lagi kumpulan ketiga. Jadi minimal 350.000 dianggap satu kumpulan. Kemudian ini kumpulan keempat dan kumpulan kelima. Nah, jadi kalau kita lihat secara perhitungan di sini, kalau jaringan di sini, kumpulan keempat ini hanya 350.000. Kenapa? Karena kita lihat memang di sini tidak ada lagi omset di bawahnya di sini gitu. Otomatis hanya 350.000 yang dihitung. Dan kalau ada omset lagi di bawahnya, di sini akan dianggap sebagai kumpulan keempat. Nah, di kumpulan kelima. Nah, kalau kumpulan masing-masing orang sebetulnya di bonus ini dengan cara seperti ini, mungkin kadang-kadang omset kita sama, tapi belum tentu kita bisa mendapatkan bonus dari level yang sama. Kenapa? Karena di sini masing-masing kumpulannya mungkin akan berbeda gitu. Tergantung di sini kan kita 350.000, kemudian nanti sistem akan mencari lagi kelompok berikut yang 700.000, sistem akan cari lagi kelompok yang berikut yang 3 juta, 7 juta, dan seterusnya. Jadi kurang lebih akan dibagi seperti ini 5 kumpulannya. Nah, kemudian ada tambahan 12% tadi. 12% ini khusus Anda yang bangun 3 grup, tapi grup Anda artinya belum bertumbuh besar, Anda belum mencapai tim agensi, Anda berhak tambahan 12%, kumpulan 1 7%, kumpulan kedua 5%. Jadi ada 12% untuk Anda yang belum tim agensi. Karena diharapkan mereka yang belum tim agensi, mereka membangun 3 grup, ini ada tambahan bonus level yang lumayan juga. Bisa diterimanya. Nah, ini contoh dari bonus level. Kalau kita lihat diterjemahkan ke angka seperti apa. Misalnya di sini, ya, ini contoh bonus level ini tetap kita akan terima secara maksimal, walaupun ini mungkin posisinya tidak ada. Nah, yang penting jaringan kita bertumbuh, minimal ada 2 jaringan, tapi kalau 3 jauh lebih bagus, karena ada posisi yang bisa kita raih. Bisa kita kejar, ada tambahannya. Jadi bonus levelnya saja seperti ini, angka-angkanya, ini bisa di atas 76 jutaan. Bahkan ada yang bisa mencapai ratusan juta hanya dengan satu bonus saja. Inilah bonus yang bisa dibayar tanpa batas level tadi. Karena akan dihitung terus-menerus dengan kumpulan yang berikutnya dari 350.000, 700, 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15 sampai 30 juta. Nah, syarat penting dari bonus level ya minimal tadi adalah 2 grup. Ya kalau terjadi omset 3 jauh lebih bagus, karena kalau kita 3 kan ada posisi yang bisa kita kejar, otomatis bonus level kita juga akan lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya di sini yang sudah terlanjur seperti itu, bisa ada grup yang tidak dominan, tinggal kita kejar bagaimana supaya omset kita bertumbuh terus. Gitu. Nah, di sini untuk mendapatkan bonus level, omset satu grup terbesar itu di bawah 70% terhadap total omset jaringan Anda. Ini syaratnya sebetulnya, syarat utamanya. Yang penting bagaimana kita bisa memiliki omset satu grup terbesar kita itu, bisa ada grup yang lebih besar, itu harus di bawah 70% terhadap total omset jaringan keseluruhannya. Kalau Anda sudah di atas brown, ada toleransi 10%, jadi 80% saja. Nah, jadi ini nomor 3, jika kondisi 2 terjadi di atas, ya kita tinggal bangun. Bisa ada 2 grup yang sudah jalan, tinggal bangun grup yang sebelahnya, supaya kita kejar posisi demi posisi. Nah, kemudian nomor 5, bonus royalti. Nah, bonus royalti ini adalah bonus titik aman kalau Anda masuk posisi gold, platinum, titanium, 4 posisi elit kita. Jadi ada tambahan bonus, namanya bonus royalti, ada persentasenya. Pertama, syarat omset terpenuhi. Jadi seorang gold harus minimal 350 juta, platinum 700 juta, titanium 1,5 M, crown itu 3 miliar. Nah, kalau kemudian syarat kedua, jumlah 2 grup kecil kita ini harus di atas 20%. Jadi kalau jumlah grup kecil kita di atas 20%, walaupun posisi kita turun, omsetnya terpenuhi, royalti ini akan tetap dibayar. Jadi contohnya seperti ini, bisa ada 3 grup seperti ini, Anda sudah mencapai posisi seorang gold. Nah, omsetnya terjadi penurunan, seandainya kan, di sini ada grup A 300, grup B 75, grup C 25. Kalau ditotalin, jadi 2 grup B dan C grup kecil kita, ini 100 juta. Dan grup totalnya ada 400. Kalau dibagi di sini, artinya secara indeksnya di sini, kalau kita lihat, di sini masih di atas 25%. Kalau dibandingin. Jadi grup kecil dan besar kita ini, total dibandingin, di sini masih 25%. Artinya, kita berhak mendapatkan di sini adalah royalti. Kemudian kita masuk di bonus yang terakhir kita, namanya bonus persistensi. Bonus ini sebenarnya paling gampang didapat, karena bonus yang dibayar sampai sepekadaraman level, bonus ini bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Yang penting kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bonus persistensi, ada satu syarat penting. Yang penting premi pribadi kita harus ada premi tahun kedua. Jadi kalau hari ini
Anda sudah jalan, misalnya Anda hanya satu polis, ya sebaiknya maka kenapa kita itu ada istilahnya harus tambah polis. Nah ini tambah polisnya itu jangan sampai mungkin di tahun kelima baru tambah. Karena kalau Anda tambah di tahun kelima baru tambah, ketika masuk tahun ke-6, premi tahun kedua kita belum ada, nah otomatis ada selisih. Gitu. Jadi misalnya telat, makanya sebaiknya mungkin tambah polis itu minimal ya, harus di tahun ke-4. Jadi supaya setidaknya ketika di tahun ke-6 terjadi ada tahun kedua di polis pribadi kita. Jadi supaya kita berhak mendapatkan bonus persistensi. Artinya premi pribadi harus ada tahun kedua dan premi di jaringan kita harus ada tahun kedua. Baru kita berhak mendapatkan bonus persistensi ini. Secara perhitungannya di sini preminya 350.000 Anda dapat 1.000, yang 700.000 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. Kalau kita lihat potensinya lumayan juga di sini. Bisa di atas 88 juta. Nah, jadi dalam jangka panjang bonus ini juga besar. Di sini bisa naik juga. Kalau Anda bangun dengan benar, edukasinya benar, di sini ada contoh bisa mencapai 4,8 jutaan dari bonus persistensi ini. Nah, ini jenjang karir kita. Jadi bonus kurang lebih kalau omset yang kita ciptakan hanya minimal saja, inilah yang bonus yang bisa kita raih. Tapi bukan berarti misal seorang brown agency hanya penghasilan 4 juta, seorang brown agency bisa penghasilan puluhan juta juga gitu loh. Bahkan mungkin bisa di atas 70-an juta, di atas 50 juta bisa terjadi. Yang penting kalau kita lihat tadi kan ada bonus jaringan, bonus level. Kalau misal ada 2 jaringan yang sudah besar, walaupun posisinya brown agency, mungkin seorang brown itu bisa penghasilan 20-30-an juta. Tergantung berapa besarnya dari bonus levelnya. Jadi masing-masing orang mungkin di sini kalau bonus standarnya kurang lebih sama. Tapi kalau jaringannya bertumbuh, ya ini ada yang berbeda gitu. Mungkin kan namanya jaringan tidak mungkin rata pertumbuhannya. Jadi ada 2 grup yang besar itu otomatis akan memberikan bonus level yang berbeda. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bonus itu berapa lama kita terima? Ya sebenarnya selama ada omset di bawah jaringan kita. Kemudian berapa lama omset itu? Pertama kalau kita lihat omset bonus rekrut itu dihitung 3 tahun sejak orang yang Anda rekrut dan dia membayar. Yang kedua, bonus jaringan dihitung semua omset agent tahun ke-1 di bawah jaringan Anda dan bergabung dan membayar. Omset jaringan tahun ke-1 yang dimaksud, ini kita tidak ada perhitungan level. Mau di level keberapapun jaringan Anda, di bawah 3 jaringan Anda, mau level ke-100 atau level ke-1000, terjadi omset tahun ke-1, itulah omset jaringan Anda. Jadi tanpa batas dihitung sebagai omset jaringan. Nah, jadi sistem kita ini kalau kita lihat di sini kan 3i Network ini ada kekuatan kita di sini ya. Di sini kalau dibandingin ya kan ya, kita ada 3 poin kita bandingkan. Intinya kita adalah investasi dan proteksi. Suka nggak suka ya jadi tabungan proteksi gitu loh. Secara marketing plan kita tidak sukses ya, kita ada tabungan proteksi. Bonus tanpa batas level, tidak ada sistem break-nya, downnya lebih tinggi dari apa tidak masalah. Tapi kalau di sistem MLM ya, ini barang sangat berbeda sebetulnya. Yang nggak sukses ya uang kita habis. Gitu. Di asuransi pada umumnya juga di sini ada syarat penjualan cukup tinggi, Anda harus hebat jualan mau sukses gitu. Kemudian ya ada lagi satu syarat gitu, jangan sampai orang yang Anda rekrut, agent Anda rekrut, dia lebih hebat daripada Anda. Artinya posisinya lebih duluan daripada Anda, ketika dia bisa ngelewatin istilahnya jaringan, kita tidak bisa nikmatin pertumbuhan jaringan yang di bawahnya. Makanya ini di sini konsep asuransi pada umumnya lebih ke direct selling, tapi 3i Network lebih ke jaringan. Jadi kalau Anda hari ini hobi membangun bisnis jaringan, nah Anda sebagai seorang agent, Anda ingin menikmatin komisi atau bonus sebagai seorang agent asuransi, Anda mengembangkan bisnis 3i Network adalah sangat tepat hari ini. Jadi kita adalah satu sistem bagaimana kita bisa nikmatin bonus keagenan secara jaringan. Itu aja penjelasan daripada sistem marketing plan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Juve.